kita akan mempelajari tentang sistem distribusi produk migas. Ya, tentunya Anda tahu bagaimana pola dari distribusi, ya. Atau ada yang tahu distribusi itu apa? Ada yang tahu distribusi itu apa? Ya, apa distribusi itu? Distribusi itu suatu kegiatan yang memindahkan barang dari dari produsen sampai ke tangan konsumen. Ya, ada yang lain? Ya, Pak. Ya, silakan. Jadi distribusi itu kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Ya, jadi artinya dalam hal distribusi itu secara umum itu adalah memindahkan barang dari produsen ke konsumen. Jadi intinya adalah ke konsumen, ya. Intinya adalah ke konsumen. Nah, tentunya konsumen itu juga memiliki syarat-syarat yang wajib dilaksanakan oleh produsen, ya. Nah, bagaimana syarat-syarat tentang keinginan dari konsumen, ya, ini kita perdalam lebih lanjut tentang bagaimana sistem distribusi produk migas ini, ya. Nah, kita mulai. Kalau kita melihat distribusi, ya, kita harus melihat latar belakang, ya. Jadi latar belakang kenapa produksi ini memproduksi barang, ya. Terus kenapa konsumen itu harus menerima barang dengan syarat-syarat, ya. Kalau kita lihat, ya, latar belakangnya itu bahwa Indonesia itu merupakan negara kepulauan yang memiliki lebih dari 17.000, ya. Jadi ya banyak sekali, ya, baik yang besar maupun yang kecil. Yang kecil pun itu dihitung satu sama dengan yang besar, ya. Jadi kalau memang jumlah pulaunya itu adalah 17.000, nah bagaimana pendistribusiannya itu yang merupakan hal yang memang harus dipikirkan, dijalankan dengan baik, ya. Bagaimana menghubungkan satu pulau ke pulau lain itu, ya. Kalau memang antar pulau, ya, antar satu pulau dengan pulau lain, tentunya di sini ada kegiatan air, ya. Jadi otomatis distribusinya tidak saja kalau memang terhubung antar pulau ini jadi satu, ya, itu transportasinya otomatis darat, ya. Tapi kalau terpisah dengan laut, ya, otomatis ada transportasi lain yang memang digunakan, ya. Kira-kira apa ini transportasi yang digunakan di air itu? Kapal. Kapal, ya. Terus ada lagi transportasi lain? Pesawat, ya. Jadi ini kita pergunakan tidak hanya darat saja, ya, tapi juga kita pergunakan distribusi air, ya. Dan juga apabila duit kita ada atau memungkinkan kita dengan kecepatan tinggi, ya, kita bisa pindah dari satu tempat ke tempat lain itu dengan posisi pesawat, ya. Jadi kalau kita memiliki 17.000 pulau, ya, ini aktivitas dari satu pulau ke pulau lain itu memang, ya, harus memenuhi syarat baik kecepatannya maupun kenyamanannya, ya. Nah, latar belakang yang berikutnya
total wilayah Indonesia yang hampir 800.000 mil persegi, ya. Nah, bayangkan ya wilayahnya itu ya, dari mulai Aceh ya sampai ke Papua. Kalau naik pesawat yang sedemikian cepat saja itu kira-kira berapa jam? Diperlukan dari perjalanan dari Aceh ke Papua. Ada yang sudah pernah naik pesawat yang jauhnya dari Aceh ke Papua? Berapa jam? 8 jam. Berapa jam? 8 jam. Ya, 8 jam. Ya. 8 jam. Itu kalau tidak transit ya, jadi langsung gitu ya. Jadi hampir dari Juanda ke Mekah gitu ya, ke Saudi itu sekitar 8 jam ke kanan kirinya ya. Nah, itu adalah total wilayah distribusi yang dihubungkan dengan luas dari tanah air kita. Nah, kemudian di samping luas wilayah, kemudian kita negara kepulauan ya, kita juga berkaca kepada jumlah penduduk kita ya. Nah, katakanlah 267 juta itu ketika kita masih ingat pada waktu kita memiliki sepeda motor pertama kali ya, mungkin di usia-usia SMA ya, itu pantas-pantasnya kita memiliki SIM dan memiliki sepeda motor ya. Kalau yang muda itu katakanlah mungkin 25%-nya ya, ini sudah berapa juta ini dari seluruh total penduduk ini? Ada kira-kira berapa juta ya? 267, sekitar 30%-nya itu yang muda. Ada berapa persen ya? Ya kalau ini kita jadikan 300 ya, 25%-nya berapa? Sekitar berapa? Ada yang bisa hitung? Ya. Ya kalau kita ambil 50 juta, jadi pangsa pasar ya kalau ini kita jadikan katakanlah 200 jutaan ya, ada kurang lebih katakanlah mungkin antara 50 sampai 100 juta ya. Dan 50 sampai 100 juta anak-anak yang membutuhkan sepeda motor itu merupakan pangsa pasar yang besar ya. Jadi itu kekuatan dari penduduk Indonesia yang 260 juta ini ya sangat potensial dan juga sangat berpengaruh terhadap distribusi. Jadi dalam latar belakang itu tanpa sarana distribusi dan transportasi yang memadai, maka akan sulit untuk menghubungkan seluruh daerah di kepulauan ini ya. Bayangkan kalau memang tidak ada distribusi. Kalau di zaman yang lalu ya, zaman pada waktu kerajaan itu, ya transportasinya ya hanya transportasi kuda ya. Jadi ya menempuh berhari-hari ya, bahkan berbulan-bulan ya, bahkan mungkin saja bertahun-tahun ya. Transportasi yang ada pada waktu zaman kerajaan Demak itu untuk menyerang ke Malaka ya, itu transportasinya menggunakan kapal ya. Sehingga ada dua hal ya, dengan berkuda dan pakai kapal ya. Nah, ini memang dalam rangka distribusi itu latar belakangnya dalam menghubungkan seluruh daerah di kepulauan
kepulauan ini. Ya. Ini kalau kita lihat distribusi dari fragmen keilmuan logistik ini ya. Jadi kata-kata logistik ini kalau kita tarik ke belakang ya, ada yang namanya material manajemen ya. Dan ketika kita menyebut material manajemen itu ada forecasting, ya, dan ada warehousing dan lain-lain ya. Nah, ketika kita menyebut physical distribution ya, atau distribusi fisik yang merupakan bagian dari logistik ya, di sini ada istilahnya adalah distribusi planning. Jadi ada perencanaan distribusi ya. Nah, ketika logistik itu digabung menjadi supply chain manajemen, di sini ada finance, ada marketing, sales ya. Kalau kita memang bergerak di bidang SCM ya. Tapi memang dari logistik ya bisa kita masukkan di sini adalah distribusi planning ya sebagai physical distribution ya. Nah, ini adalah dari fragmentasi keilmuan logistik ya. Nah, kalau cerita distribusi ya, kemudian kita hubungkan dengan perangkat distribusi minyak dan gas ya. Ini milik dari Pertamina. Jadi jaringan distribusi Pertamina itu ada 8 unit pemasaran dan niaga ya. Ada UP1 Medan, UP2 itu meliputi Dumai Palembang, UP3 itu ada di Pulau Jawa ya, di Jakarta, 4 itu di Semarang, 5 di Surabaya, dan seterusnya sampai di Jayapura ya. Kemudian ada 24 depot darat ya. Jadi 24 depot darat itu bisa SDM ya. Kemudian 53 depot aviasi itu di BPU ya. Dan kemudian jaringan distribusi itu 1308 storage tank ya, jadi tangki timbunnya. Kemudian ada jaringan sepanjang 1051 km jaringan pipa minyak ya. Dan yang nanti akan kita perdalam ya, itu adalah sekitar 2.500 retail pompa bensin ya, atau SPBU itu yang masih berbendera Pertamina ya. Jadi bagaimana mendistribusikan sekitar 2.500 SPBU itu nanti akan kita pelajari bersama secara detail. Nah, yang tadi kita bicarakan adalah di produksi atau perusahaan ya, kemudian beralih ke konsumen. Ini jadi ada distribusi yang memang harus kita laksanakan. Dan konsep produksi dan konsumen bisa kita lihat di dalam konsep distribusi menurut customer ya. Nah, kalau konsepnya itu bagaimana membuat konsep-konsep membuat ya, itu adalah fokus dari
perusahaan ya atau produsen itu adalah penekanan biaya produksi ya. Jadi bagaimana biaya-biaya produksi itu bisa ditekan atau diefisiensikan. Nah, asumsi yang dikehendaki oleh konsumen itu adalah harga murah ya. Jadi ya konteksnya konsumen itu memang ya dia mencari harga yang murah. Nah, ketika kita bicara yang di sini ya, itu harus pabriknya itu harus menekan biaya produksinya supaya harganya menjadi murah. Nah, kemudian untuk konsep produk barangnya itu adalah harus ada semacam inovasi tiada henti ya. Jadi adalah pengembangan produk ya. Sehingga asumsi dari konsumen ya itu adalah adanya kualitas produk ya. Jadi dengan adanya kualitas produk, produsen itu dipacu untuk berpikiran bagaimana membuat produk-produk yang berkualitas ya. Nah, kemudian konsepnya penjualan, produsen mempunyai pemikiran fokusnya itu harus ke peningkatan penjualan ya. Dari tahun ke tahun itu ada kenaikan penjualan ya. Nah, kemudian asumsi daripada konsumen itu adalah promosi harus lebih aktif ya. Dengan promosi yang lebih aktif itu diharapkan penjualan barang itu semakin meningkat ya. Kemudian pada konteks konsep pemasaran, fokusnya dari produsen itu adalah bisa ada customer yang satisfaction ya. Jadi artinya adalah kepuasan pelanggan. Nah, kemudian asumsi dari konsumen kalau memang produsen itu sudah mempunyai fokus ke kepuasan pelanggan, ya pelanggan yang puas itu akan membeli lagi produk-produknya. Ya. Sampai di sini mungkin ada yang bertanya, silakan ya. Kalau ada yang bertanya, ini adalah konsep customer service dalam distribusi. Ya. Kadang-kadang tuh. Ada yang bertanya? Belum, Pak. Ya, saya lanjutkan ya. Nah, ini adalah gambaran distribusi dari mulai supply ya, storage ya, sama distribusinya itu menggunakan apa ya. Bisa dua hal ya, supply-nya itu ya dari import ya, atau dari kilang dalam negeri ya. Nah, kemudian storage-nya menempatkan BBM-nya itu bisa di floating storage ya. Jadi itu di kapal yang ada tangkinya, kemudian ke terminal transit ya, kemudian di TBBM ya, dan distribusinya itu bisa menggunakan kapal ya,
bisa menggunakan bridger atau tangki ya, kemudian menggunakan RTW ya. RTW itu kereta api ya, kemudian bisa menggunakan jalur pipa ya. Nah kemudian dikirimkan itu bisa ke berbagai macam, dari depot, kemudian ke airline itu bisa menggunakan regular ya, bisa juga dari depot DPPU itu ke hidran dispenser ya, atau juga dari depot atau DPPU itu menggunakan drum ya, atau bisa menggunakan pompa tangan ya. Nah ini adalah alur daripada supply dan distribution ya. Nah kita sekarang bicara mengenai alih-alih distribusi ya. Jadi berbagai pendapat dari ahli ya, termasuk kalau saya tanyakan pendapat Anda tentang distribusi ya, itu kan ya hampir-hampir sama, tetapi pada intinya mungkin ada perbedaan ya, dari mahasiswa satu dan mahasiswa lain itu juga penanggapannya tentang distribusi itu juga berbeda-beda. Demikian juga para ahli ya. Menurut Pak Sukartawi ya, distribusi itu adalah aktivitas menyalurkan atau mengirimkan barangnya dari produsen ini ke konsumen ya. Nah kemudian menurut Pak Al-Sauri itu adalah kegiatan memindahkan ya produk ya dari sumber ke konsumen akhir. Jadi artinya ya dari produsen itu ke konsumen ya. Jadi ada hampir mirip ya, walaupun mungkin orangnya berbeda-beda. Nah menurut Basu swasta, definisi distribusi itu adalah saluran yang dipakai oleh pembuat produk, jadi mulai dari produsen ya, untuk mengirimkan produknya ke industri ya, diolah lagi, kemudian masuk ke dalam konsumen ya. Ini steward ya, kemudian ada Pak Komarudin ya, gerakan baras arus fisik ya, dari produsen ke konsumen ya. Kemudian ini menurut AMA ya, the American Marketing Association ya, itu adalah ada strukturnya ya, distribusi itu ada strukturnya, dari agen ya, kemudian dealer, pedagang besar, kemudian melalui pengecer ya. Nah, dari pendapat berbagai ahli itu kita simpulkan bahwa pengertian distribusi itu secara umum kalau kita simpulkan ya. Jadi kalau kesimpulan itu adalah menyimpulkan dari pembahasan kita tadi itu ya. Jadi dari berbagai pendapat itu kesimpulannya seperti ini ya. Proses mengirimkan barang dan jasa supaya sampai ke konsumen akhir ya. Jadi artinya adalah proses ini ya. Jadi di sini ada distribusi, jadi proses mengirimkan barang dan jasa supaya sampai ke konsumen akhir ya. Nah, tujuan daripada distribusi
tujuan utama kegiatan distribusi adalah menjamin produk itu diterima dengan baik oleh konsumen, ya. Jadi artinya antara produsen dan konsumen, produsen itu juga menjamin barangnya itu dikirim sesuai dengan yang diminta oleh konsumen, ya. Jadi artinya kondisi barang itu menjadi baik, ya. Nah, ini adalah saluran distribusi secara umum. Jadi ada yang barang itu dikirim dari produsen itu langsung ke konsumen, ya. Jadi ini kalau langsung ke konsumen, langsung dari produsen biasanya harganya ya kurang, ya. Nah, kemudian ada yang dari produsen itu masih beberapa tahap, ada 2 tahap, ya, pengecer ke konsumen akhir, dan ada saluran distribusi, ya, ada 3 tahap, mulai dari produsen ke pedagang besar, pengecer, kemudian konsumen akhir, ya. Kemudian ada yang dari produsen, agen, tidak melalui pedagang besar, langsung pengecer dan konsumen akhir. Ada yang memang 4 tahap, ya. Ini dari produsen, kemudian agen, pedagang besar, pengecer ke konsumen akhir. Jadi ini artinya saluran distribusi itu bisa melalui beberapa tahap, ya. Dan harganya itu juga melalui tahapan-tahapan ini. Katakanlah mungkin dari produsen itu harganya 100 gitu, ya. Di tahap agen itu harganya 110, ya. Di pedagang besar mungkin ya 115. Di pengecer itu 120, ya, harganya. Dan sampai ke konsumen akhir itu 125, ya. Jadi ada lompatan 25 rupiah kalau memang dari melalui tahap-tahap ini, ya. Itu memang di dunia perekonomian, di pasar, ya, itu memang berlaku hukum pasar, ya. Katakanlah barangnya itu dari Surabaya ke Cepu, ya, karena jaraknya itu hampir 200, ya, otomatis distribusinya itu juga ada ongkos untuk pengiriman. Nah, ketika barangnya dari Surabaya ke Semarang itu juga harganya ada yang namanya itu harga untuk distribusi, ya. Saya kira itu sebelum pelajaran saya akhiri, ya. Ada yang perlu ditanyakan tentang bagaimana saluran distribusi ini kita petakan. Baik, kalau tidak ada, saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.